di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ini ada yang lagi viral ini soal ucapan Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI. Dia bilang dalam rapat itu daripada kita kunjungan kerja ke dalam negeri, ke Tangsel, ke mana, ke Brebes paling dapat telur asin katanya. Memang produk Brebes tuh, kota di Tegal ya, Jawa Tengah, yang kalau dimakan kentutnya bau. Lebih baik kita keluar negeri. Dapat pengalaman seperti dia ceritakan, dia pernah ke Jepang. Itu ternyata masyarakat di Jepang tuh disiplin ya, nggak ada bau sampah, karena masyarakat disiplin. Dia juga lebih bermanfaat kalau kunjungan ke Moskow, karena di Moskow itu katanya Edi Marsudi itu budaya masyarakat Moskow itu lebih mudah menerima budaya Indonesia karena di tengah-tengah kota ada patung Bung Karno itu. Jadi pokoknya dia dianggap oleh warga Brebes itu merendahkanlah produk unggulan Brebes, yaitu telur asin. Ini kalau ucapan pejabat publik seperti Edi Marsudi ini, kalau dibandingkan Rocky Gerung itu jauh ya kualitas ininya, kualitas dan konteksnya ya. Jelas kalau anggota DPRD itu ngomong begitu, itu kan tidak menyentuh kekuasaan sama sekali ya. Sementara kunjungan Jokowi ke luar negeri, ke Cina itu, dan kemudian menjual IKN itu ya, di akhir kekuasaan Jokowi itu dikritik ya oleh Rocky Gerung, dan kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan masa depannya sendiri itu, nasibnya sendiri, dan tidak memperhatikan nasib kita rakyat, kata Rocky Gerung. Itu sikap atau kebijakan presiden seperti itu sebagai bajingan tolol ya, dan bajingan yang pengecut ya, kata Rocky Gerung dengan bahasa yang sengaja dia pilih ya. Itu karena Rocky Gerung ngomong gitu, dia ingin mempersoalkan kekuasaan ya, supaya kekuasaan berorientasi pada rakyat banyak, bukan untuk kepentingan Pak Presiden sendiri yang ingin meneguhkan posisinya di masyarakat dalam proteksi politik yang aman setelah tidak jadi presiden, kan gitu ya. Sementara Marsudi, Eko Prasetyo Marsudi itu tentu ada kepentingan
ini ya kan dapat perjalanan dinas kalau ke luar negeri itu besar itu, lebihnya hotelnya, uang sakunya ya kan, dan juga bisa jalan-jalan ya, padahal juga mungkin hasilnya nggak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan ya oleh negara, oleh rakyat untuk membiayai sejumlah anggota DPRD DKI ke luar negeri. Jadi ucapan yang keluar dari celah-celah bibir seorang ketua DPRD DKI yaitu Prasetyo Adi Marsudi itu memang nggak bisa dibandingkan apple to apple dengan Rocky Gerung ya. Rocky Gerung itu mengkritik kebijakan presiden loh dalam skop yang lebih luas karena akan mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan presiden itu mempengaruhi jutaan rakyat Indonesia ya. Apalagi kita sekarang berkiblat selama periode Pak Jokowi ini, kita sebagai muslim terbesar di dunia justru berkiblat ke Tiongkok ya, ke Cina. Dan Cina tentu sebagai negara yang punya hegemoni, ada keinginan untuk menguasai bangsa lain, tentu itu lebih layak diperhatikan, dan Rocky Gerung memperhatikan itu ya. Beda dengan Marsudi kan, dia memperhatikan kepentingan dirinya sendiri aja dengan jalan-jalan ke luar negeri, alasannya studi banding gitu. Kalau Rocky Gerung kritiknya lebih substantif ya, lebih substantif karena yang dihadapi Pak Jokowi sebagai presiden itu negara yang nggak main-main, punya nafsu, punya semangat untuk mencaplok, ya, menganeksasi negara lain. Lihat kita Djibouti itu, lihat Sri Lanka, bandara pelabuhan yang dibangun oleh Cina itu karena nggak bisa dibayar oleh pemerintah Sri Lanka, akhirnya Sri Lanka terpaksa ya memberikan pengelolaan bandara itu 99 tahun ke Cina. Beberapa negara Afrika, di negara Afrika juga gitu, setelah digelontorkan uang jor-joran, utang jor-joran dari Cina, akhirnya terjebak ya. Apalagi kita tahu ya, Cina kan punya ambisi besar untuk menguasai dunia dengan proyek One Belt, One Road itu kan, Obor itu. Karena dia ingin mengulangi kejayaan masa lalu yang memiliki jalur sutra. Dia ingin membangun jalur sutra modern dengan One Belt, One Road itu ya. Dan bisa menguasai 168 negara dalam satu jalur perdagangan yang dihegemoni atau dikuasai oleh Tiongkok ya. Dan kita menurut dalam perspektif Rocky Gerung, kunjungan untuk menjual ya, menarik investor dengan menyediakan 34.000 hektar lahan di mana itu di IKN, dan dapat hak guna usaha selama 190 tahun, itu satu politik yang nggak masuk akal itu. Dikritik oleh civil society, dikritik oleh LSM, dan dikritik oleh kaum intelektual bebas. Jadi ucapan-ucapan dari mulut seorang Rocky Gerung itu mutunya atau lebih berbobot ya dibanding ucapan soal telur asin kunjungan kerja yang dikeluarkan oleh siapa itu, ketua DPRD ya. Betul-betul Rocky Gerung mendasarkan ucapannya atau melontarkan kekuatan argumennya itu untuk menyelamatkan ya bangsa Indonesia, arah perjalanannya supaya tidak melakukan deviasi, penyimpangan yang terlalu jauh, dan supaya bisa kembali lurus berdasarkan janji-janji proklamasi yang ada dalam Undang-Undang Dasar itu. Sementara kalau Edi Marsudi yang katanya sudah viral, ucapan itu di Twitter itu sudah ditonton hampir 200.000 menurut keterangan Tempo, 200.000 kali dan menjadi trending, itu tidak substantif ya. Dan juga kemudian pelaporan ke polisi karena ucapan seperti itu kok kayaknya ini ya nggak terlalu signifikan gitu loh. Ya untuk orang-orang Brebes sih sabar aja lah, sabar aja, mau diapain juga ya. Apalagi yang dilawan pejabat ya boleh, tapi kalau Rocky Gerung
yang melawan Rocky Gerung itu buzzer-buzzer ya. Kalau dalam perspektif Faisal Assegaf itu ada semacam premanisme di lingkar istana ya, yang memang dipelihara ya untuk memukul nih, orang-orang seperti Rocky Gerung, memukul kaum oposan. Padahal relawan-relawan itu harusnya dibubarkan ketika Pak Jokowi sebagai presiden sudah terpilih. Ini malah dipelihara sampai akhir kekuasaan untuk menjaga kekuasaan itu dari gempuran oposisi, termasuk gempuran yang sangat intelektual dari Rocky Gerung. Saya Yudi Pramuka untuk Andona dari Padang YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.